Saya kecewa ya dengan, barusan nemu lagi nih konten aneh dari orang yang mengaku pencinta kucing. Dia bikin konten tapi selalu menyalahkan kucing-kucingnya gitu loh. Jadi ceritanya nih tadi yang saya simak itu, dia baru melihara kucing beberapa hari gitu ya, seekor kucing berwarna putih. Terus rupanya kucingnya itu pup di wadah beras emaknya. Oleh emaknya dipukul pakai sapu dan oleh abangnya akhirnya kucing itu dibuang, dibiarkan aja sama si ownernya itu kucingnya dibuang gitu loh. Terus nggak lama kemudian bapaknya si owner tadi itu ngambil lagi ngadopsi kucing jalanan berwarna hitam 2 ekor. Si ownernya ini cerita lagi bahwa ternyata kelakuan kucing hitam lebih barbar lagi daripada kucing putih katanya. Aku bingung ya, ada orang ngaku pencinta kucing, owner kucing, yang kucingnya itu dipukul sama emaknya dia diem aja, kucingnya dibuang sama abangnya dia diem aja, malah dia ikut ngata-ngatain kucingnya itu, katanya kucing putih itu kucing blow on. Katanya benar, katanya mitos tentang kucing putih blow on tuh benar katanya. Dalam hati saya yang blow on itu elo gitu loh. Udah tahu ada kucing di rumah, ada wadah beras, kenapa nggak wadah berasnya lu tutup? Tutup rapet gitu loh. Nah, bisa jadi si kucing putih itu menganggap beras itu adalah pasir kucing. Bisa jadi si kucing itu mungkin lagi kebelet pengen pup, tapi mungkin pasir kucing yang nggak tersedia atau mungkin belum dibersihkan atau gimana. Ya namanya kucing kan ya, memang nggak punya akal ya. Dia bukan manusia yang dikasih akal sama Allah gitu loh. Dia kucing itu hanya mengikuti insting nalurinya dia gitu. Mungkin pada saat dia mau pup, dia ngelihat beras itu seperti pasir, ya pupuplah dia di situ. Salahnya di mana coba? Seharusnya kita lah manusia yang punya akal, yang berpikir, oh ini wadah beras, sementara gue pelihara kucing, ya tutuplah wadah berasnya rapet-rapet. Kalau perlu dikasih pemberat tutupnya itu biar nggak gampang digeser oleh kucing gitu loh. Nah, terus yang kedua dia bilang, dia tulis juga komen gitu, di kolom komen itu si yang bikin PT ini juga ikut komen di kolom komen bahwa kucing hitamnya ternyata kelakuannya lebih barbar daripada kucing putih. Aku dalam hati, ya Allah gini amat ya nih anak, ngaku pencinta kucing, pengen punya kucing, pengen melihara kucing, tapi selalu menyalahkan segala hal yang terjadi pada dirinya atau yang terjadi di rumahnya, itu menyalahkan ke kucing-kucingnya. Yang nggak punya akal itu kucing, tapi kenapa yang blow on elu ownernya gitu loh. Kita ini manusia, kita diciptakan dengan akal, harusnya berpikir gitu. Berpikirnya gini aja deh, logis ya. Kalau hati lu masih setengah-setengah pelihara kucing, lu masih nggak rela rumahmu berantakan, lu masih nggak rela rumahmu bau pesing segala macam, nggak usah pelihara kucing. Apalagi kalau orang tuamu nggak suka kucing, main seenaknya aja mukul kucing pakai sapu. Cuma hal-hal sepele yang mungkin halnya sepele itu terjadi juga karena kesalahan mereka ya gitu. Merekanya yang nggak aware terhadap barang-barangnya, mungkin nggak tahu cara menyimpan yang baik atau gimana, akhirnya diganggu sama kucing, marah, kucingnya dipukul lantas dibuang. Elunya yang blow on, bukan kucing putihnya yang blow on gitu loh. Seharusnya lu yang berpikir, lu manusia dikasih akal. Kalau lu hati lu masih setengah-setengah pelihara kucing, lu masih nggak rela rumah lu berantakan, kotor segala macam, mending lu main Tamagotchi aja, nggak usah pelihara kucing beneran, nggak usah. Daripada kucingnya dipukul pakai sapu lantas dibuang, ngadopsi lagi kucing jalanan begitu kucingnya barbar dipukul lagi dibuang lagi. Lu maunya apa sih gitu loh. Lu main Tamagotchi aja deh, atau lu beli boneka Doraemon aja deh gitu yang berbentuk kucing, atau Hello Kitty, lu main Hello Kitty aja deh. Lu main boneka Hello Kitty aja deh, nggak usah melihara kucing beneran. Karena melihara kucing beneran itu komitmennya seumur hidup. Harus banyak kita yang sabar. Karena kucing beda dengan anjing. Anjing itu bisa kita latih sesuai mau kita. Kita sebagai owner adalah bosnya dia. Anjing bisa kita perintah-perintah. Berbalik dengan kucing.
Kucing itu bisa dilatih tapi butuh proses yang panjang dan ketekunan kita sebagai owner dalam melatihnya. Itu pun nggak bisa 100% ngikutin mau kita. Biar gimana pun kucing kodratnya emang udah begitu, susah dilatih. Dan kalau kita melihara kucing, kita udah harus siap jadi babunya kucing gitu loh. Kita yang jadi babunya. Dan kita harus siap. Kalau kita nggak siap, mending nggak usah pelihara kucing deh. Kucing itu bukan untuk lucu-lucuan kita pelihara gitu. Untuk seolah-olah kita ini pencinta kucing, kita ini orangnya berhati lembut. Pret lah kalau kucing salah sedikit dipukul pakai sapu, dibuang ke pasar, ngadopsi lagi, nggak sesuai lagi dengan keinginan kita, dipukul lagi, dibuang lagi. Nggak seperti itu jadi owner kucing gitu loh. Lu kalau nggak siap mental jadi owner kucing, mending lu main Tamagotchi. Udah, begitu lu sebel, lu matiin, buang Tamagotchinya. Kesel gue sama orang-orang bikin PT lagi nyalahin kucing. Bilang kucing blow on. Gue punya kucing 2 ekor putih pinter-pinter. Suka ngikutin saya jalan kemana. Saya street feeding ditemenin sama tuh kucing. Dia 2 ekor kucing terlantar. Dibuang sama bosnya. Saya kasih makan, akhirnya dia ngikut sama saya. Saya keluar rumah, mau ke warung jaraknya 75 meter, dia ngikutin saya, nemenin sampai warung. Saya bilang, Deki tunggu di luar warung aja, karena kan takutnya yang punya warung keberatan kalau ada kucing masuk ke warungnya dia. Jadi saya tuh, Deki tunggu di teras aja ya. Dia nungguin di teras warung itu, dia nggak ikut masuk ke dalam. Nanti saya pulang dari warung tuh ditemenin lagi sampai rumah sama dia. Saya street feeding di sekitar rumah saya. Kebetulan saya tinggal di komplek kan. Jalanan blok rumah saya ini mungkin ada jaraknya dari gapura depan sampai ke rumah paling bawah itu di blok saya aja nih ya. Di blok saya aja itu jalanannya mungkin sekitar 100 meter. Saya suka street feeding di lingkungan rumah saya. Karena masih banyak kucing-kucing liar di sekitar rumah saya, nggak semua bisa saya tampung di shelter saya. Jadi akhirnya saya selalu street feeding dan menyediakan makanan kucing di teras dan di pagar rumah saya. Karena apa? Kalau umpamanya ada yang pada saat saya street feeding masih ada yang belum kebagian atau belum kenyang, dia bisa datang ke rumah saya makan sendiri sepuasnya di situ. Selalu saya sediakan makanan kucing, nggak pernah habis, nggak pernah putus makanannya, selalu ada, nggak pernah kosong wadahnya. Nah itu si Deki itu selalu nemenin saya. Padahal dia kucing putih, dia nemenin saya tuh street feeding, saya pergi ke warung, bahkan saya mau pergi kerja pun waktu itu dia ikut ngantarkan saya sampai gapura yang jaraknya dari rumah saya ke gapura itu 50-an meter. Dia ikut nganterin. Nanti begitu saya pulang kerja, sudah saya sampai gapura nih, saya kan ngajar les privat ya, jadi kadang pagi pergi, nanti sore pergi lagi gitu, jadi nggak full time gitu ya, jadi bolak-balik gitu. Dan saya biasanya pulang pergi kerja jalan kaki karena saya ngajarnya itu cuma di sekitar komplek rumah saya aja, tapi kadang jalan kakinya lumayan jauh sekitar 1,5 kilo atau 1 kilo gitu. Nanti saya sampai dari selesai ngajar, saya mau pulang sampai gapura tuh saya tinggal teriak, Deki itu kucing tuh, wah dari teras rumah saya jemput saya ke gapura, terus pulang bareng dari gapura ke rumah gitu loh. Akhirnya dia udah 1,5 tahun ikut saya, dia meninggal karena dia sakit liver. Karena dulu waktu kecil dia punya owner, tapi begitu suatu saat dia sakit sama ownernya dibuang. Saya diceritain sama Pak Dokter, karena saya juga penduduk baru ya di kompleks ini, dan Pak Dokter kebetulan warga lama di kompleks ini. Jadi Pak Dokter tuh tahu kisah tentang Deki ini, kucing Deki. Jadi sama ownernya dibuang lah Deki ini di sekitar rumah saya di blok sini. Itu sebelum saya datang Pak Dokter itu yang rutin ngasih makan si Deki. Jadi Deki itu sempat diperiksa sama Pak Dokter, kayaknya gejala liver. Sama ownernya dibuang, ownernya pindah rumah, Deki itu nggak diajak gitu loh. Nah sampai suatu saat saya datang tinggal di sini sejak 2 tahun yang lalu, Deki itu sering makan di teras rumah saya, kira saya pelihara. Pinter sekali. Nah setelah Deki meninggal ada kucing baru warna putih juga betina. Kalau si Deki kan jantan. Ini kucing betina. Kucing betina ini saya kasih nama Bubun. Begitu juga sama dengan Deki, suka nganterin saya kemana-mana. Pinter kok kucing putih, siapa bilang blow on?